jalan darialah Tuhan Yesus, jalan yang sempurna. Oh Tuhan Yesus, kehidupanku, amin, haleluya. Oh sampai selamanya, amin, haleluya. Oh jalan darialah, amin, haleluya, jalan yang sempurna. Tuhan Yesus, kehidupanku, amin, haleluya, sampai selamanya, amin, haleluya. Adapun Allah, jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni, Dia yang menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya, haleluya, sampai selama-lamanya, amin, haleluya. Dalam Hosea pasal 14 ayat ke-10 demikian firman Tuhan, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di sini. Amin. Jalannya Tuhan lurus sempurna, jalan darialah-Ku Tuhan Yesus, jalan yang sempurna. Oh Tuhan Yesus, kehidupanku, haleluya. Oh sampai selamanya, amin, haleluya. Jalan darialah, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung, mulia, kudus, haleluya. Oh jalan darialah Tuhanku Yesus, oh jalan yang sempurna, haleluya. Oh Tuhan Yesus, juru selamatku, sampai selama-lamanya.
hidupku, sucikan mulutku, sucikan tubuh jiwa rohku. Sebentar kami mau baca firman-Mu, Tuhan Yesus. Ampunilah semua dosa-dosaku. Haleluya. Kuduskanlah hidupku oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih-Mu yang sempurna, agung dan mulia. Oh Tuhanku Yesus, bentuklah hidupku Bapa, untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami membaca firman-Mu Tuhan. Firman-Mu ku simpan dalam hati kami, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan. Aku bersyukur buat penyertaan-Mu pada Kamis pagi di tanggal 10 Maret 2022. Kalau kami bisa hidup sampai detik ini Bapa, semua karena anugerah-Mu. Biar hari demi hari kami melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Hidup menyenangkan hati Engkau, hidupku layak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang dicintai oleh Tuhan Yesus dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada Kamis pagi ini tanggal 10 Maret 2022. Kita bersyukur kepada Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan, kita dipelihara terus hari demi hari. Kita semua menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Rutinitas pekerjaan aktivitas manusia ini aja. Dari pagi, malam, nanti malam kita kembali lagi kepada Tuhan. Besok pagi kembali lagi kepada Tuhan. Dijadikan Tuhan Yesus sebagai Alfa dan Omega. Kita menantikan kedatangan Tuhan. Secara manusia logika bahwa semua manusia menantikan kematian. Karena ujung-ujungnya akhirnya meninggalkan dunia ini. Panggil sama Tuhan. Tapi bagi kita menantikan rapture saudara ya. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih. Dunia selalu memberikan kekacauan. Perang Ukraina, Rusia terus berlangsung. Dan peristiwa-peristiwa keadaan dunia mencekam. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Tapi kita mempersiapkan diri. Marilah kita semua bersiap diri. Rohani kita bangun. Untuk lebih cinta Tuhan. Mengenal akan jalan Tuhan. Dan berjalan di jalan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari di pagi yang indah ini kita lanjutkan firman Tuhan, kita baca 2 Samuel pasal 22. Supaya selesai besok kita lanjutkan 2 Samuel pasal 23. Karena kitab 2 Samuel ini hanya 24 pasal. Ya. 24 pasal, setelah itu kita masuk di dalam kitab Raja-Raja, 1 Raja-Raja. Karena kita mau setia sama Tuhan. Terus nanti di perjanjian lama sampai kita baca di Malaki. Tapi masih lama sudah ya. Bisa lebih dari 1 tahun lagi nih. Ya. Sebabnya kitabnya ada 39 kitab. Jadi perjanjian lama ada 27 kitab di perjanjian baru. Puji Tuhan. Mari saya mau baca 2 Samuel pasal 22 ayat 23 sampai 51. Demikian firman Tuhan. Sebab segala hukumnya aku perhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercelah kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan. Tetapi matamu melawan orang-orang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Karena engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang
yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain daripada Tuhan, dan siapakah gunung batu selain daripada Allah kita? Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka, sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku. Orang-orang membenci aku, mereka kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu tanah. Aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Dan Kau meluputkan aku dari perbantan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku. Dan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku daripada penindas. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa. Dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu yang mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam kitab 2 Samuel pasal 22 ayat 23 sampai 51. Cukup panjang, tapi kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya. Kita mau setia kepada Tuhan, setia baca firman Tuhan dari awal. Kita setia dari sejak 1 Januari tahun yang lalu 2021. Kita baca dari Kejadian pasal 1 ayat yang 1 terus sampai hari ini. Pada tanggal 10 Maret 2022 kita sudah mengakhiri kitab Kejadian, kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, terus sampai hari ini puji Tuhan kita sudah baca di kitab Samuel pasal 22 sudah selesai. Besok kita lanjut 2 Samuel pasal 23 dan lusa pasal 24 dan seterusnya kita masuk dalam kitab Raja-Raja. Terus kita dipelihara sama Tuhan. Komitmen kita, mari kita menjadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Kita setia karena kita cinta Tuhan Yesus. Kita cinta Tuhan Yesus baru kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Doa saya senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Mari jangan kalah kepada yang lain, setia sama Tuhan. Kita mari mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta, kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan sampai nafas kita yang terakhir. Bahkan saya sudah berdoa kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, kepada Tuhan, supaya kalau Tuhan berkenan, kiranya Tuhan mendengar doa kita, yaitu rapture. Kita diangkat hidup-hidup, kita dalam keadaan hidup, tubuh kita dimuliakan sama Tuhan, diubah. Hidup yang dunia ini yang bisa mati, tapi diubahkan tubuh yang penuh dengan kemuliaan Tuhan yang kekal, tidak bisa mati lagi. Kalau hidup kita ini diubah sama Tuhan, menjadi tubuh kemuliaan Tuhan, tidak bisa mati lagi. Kekal selama-lamanya hidup bersama dengan Tuhan. Asal kita mau cinta Tuhan, setia dan taat menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini harus mengalami hubungan indah dengan Tuhan. Seperti Raja Daud. Ini Raja Daud, nyanyian syukur Daud kepada Tuhan karena hidup punya pengalaman. Halus saudara, saya punya pengalaman bersama Tuhan. Seperti Daud, tapi belum apa-apanya saya dibanding Daud saudara. Kalau Daud ini raja ya. Tapi kalau saya sebagai anak Tuhan, Bapak Ibu sebagai anak Tuhan, tetapi dicinta sama Tuhan. Daud dicinta Tuhan, saudara dan saya juga dicinta Tuhan. Tapi yang membedakan kita masing-masing adalah apa?
cintanya kita kepada Tuhan beda-beda. Ya, ada orang cinta Tuhan 1%, 2%, 10%. Ada yang cinta Tuhan 100%. Mari kita mau cinta Tuhan. Ya, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, seperti perintah Tuhan dalam Markus 12:30 ayat 31, supaya kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sebulat hati, akal budi kita, dan kedua secara horizontal kita saling mengasihi. Tidak boleh kita saling benci, tapi mari kita punya sifat hati, yaitu saling mengasihi seperti yang saya sampaikan beberapa saat yang lalu. Tidak boleh ada dendam, dengki, benci di antara kita. Yang ada adalah kalau kita ada salah ya segera kita berubah, minta maaf. Tapi yang penting kita jaga hati ini selalu dengan firman Tuhan. Seperti Raja Daud, coba lihat ini. Raja Daud punya pengalaman yang intim dengan Tuhan. Kalau kita lihat di sini, Raja Daud punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Kalau kita lihat di sini, ada beberapa poin penting yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau hidup kita ada di jalan-jalan Tuhan, seperti di ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Kalau kita ikut berada di jalan Tuhan, maka mari kita perhatikan. Yang pertama, kita perhatikan hukum Tuhan seperti di ayat 23. Sebab segala hukumnya ku perhatikan. Itu firman Allah, kita harus perhatikan firman Tuhan seperti hari ini. Kita baca rutin firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Kita harus perhatikan firman Tuhan. Dan apa? Jangan menyimpang. Di ayat 23. Sebab segala hukumnya aku perhatikan. Dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Mari kita ikuti firman Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Langkah-langkah saya sudah katakan. Kita ikuti langkah Tuhan Yesus yang sempurna. Jalan Tuhan yang sempurna. Kita ikuti jejak Tuhan Yesus. Secara horizontal, kita nggak ada salahnya kalau ikuti jejak para hamba-hamba Tuhan. Saya ikuti jejak para hamba-hamba Tuhan yang di dalam Alkitab. Seperti contoh Rasul Paulus, Raja Daud, ya, Petrus, semua, Abraham, Musa. Semua kita ikuti yang baik-baik, yang hidupnya taat kepada firman Tuhan. Yusuf taat, dia hidup di dalam kekudusan. Dia tidak terpancing dengan istri Potifar. Sama, pokok yang penting di sini, ikuti firman Tuhan. Ikuti Tuhan Yesus. Dan saya juga ikutin jejak dari papi mami saya sebagai hamba Tuhan yang menggembalakan dengan setia, ya. Lebih dari 50 tahun papi saya melayani pekerjaan Tuhan. Sampai detik ini di kota Jember, Gereja Bethel Tabernakel, Kristus Jember. Itu karena jejak dari Tuhan Yesus yang memberikan kasih karunia kepada almarhum papi mami Pendeta Musa Rahmat yang saya cintai. Dan kepada kakak saya, adik-adik saya semua, kepada saudara semua, jemaat Tuhan Gereja Bethel Tabernakel Kristus Jember, dan kepada saudara semua yang saya cintai, jemaat-jemaat Tuhan baik di Jakarta, baik di Israel, dimanapun saya melayani pekerjaan Tuhan sampai detik ini. Para hamba-hamba Tuhan yang saya cintai semua kita bersaudara. Yang penting mari kita ikuti Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan katakan di sini, kita mau perhatikan apa firman Tuhan dan tidak menyimpang. Dan di ayat 24, aku berlaku tidak bercela. Jangan sampai kita ada celah. Kalau sampai ada kita celah, sempat kita bertobat. Kita mau kembali kepada jalan Tuhan. Dan menjaga diri terhadap kesalahan. Kita mau mawas diri. Kita pentingnya kita selalu diisi dengan firman Tuhan. Terus berikutnya. Dan kita mau jaga kesucian kita di ayat 25. Sesuai dengan kesucianku di depan mata Tuhan. Jaga hidup kita di dalam kebenaran. Mohon maaf yang pria-pria laki-laki. Suami-suami jangan sampai ada perselingkuhan. Jaga hidup di dalam kekudusan. Supaya nanti kelak kita dipelihara sama Tuhan. Tidak bercacat celah. Ya, kita terhadap, karena Tuhan berjanji. Katanya di ayat 26. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Ayat 27. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Karena apa? Jalan Tuhan sempurna. Mari kita jaga kebenaran kita. Jaga eksistensi kita. Jaga status kita yang sudah dipanggil sama Tuhan. Kita sudah dipilih sama Tuhan. Sebagai terakhir, saya mau kasih 1 Tesalonika pasal 5. Kita mau jaga kesetiaan kita. Kita jaga kesucian kita. Kita jaga hidup kita. Kepercayaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Kita mau jaga supaya kita tidak bercacat celah, terpelihara sempurna. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 sebagai ayat terakhir. Semoga Allah damai sejahtera menguruskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat
pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita mau jaga hati ini dengan firman Tuhan, sehingga kita didapati tidak bercacat celah, terpelihara sempurna tubuh jiwa roh kita, sehingga kita layak berjumpa dengan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Karena kita ikuti jalan Tuhan yang sempurna, terpelihara sempurna, sampai suatu hari kelak rindu kita jumpa dengan Yesus, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua, saudara semua. Oh, jalannya Allah, amin, haleluya. Jalannya sempurna, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, kehidupanku, amin, haleluya. Oh sampai selamanya, amin, haleluya. Oh jalan dari Allah, haleluya. Jalannya sempurna, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus, Bapakku, Juru Selamatku, amin, oh sampai selamanya, amin, haleluya. Oh jalan dari Allah, terima kasih Bapa. Jalan Tuhan Yesus, jalan yang sempurna. Oh Tuhanku Yesus adalah kehidupanku, haleluya. Juru selamatku sampai ku masuk surga, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa sentralnya Tuhan Yesus. Berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.